Mau ikut nih. Gak apa-apa. Tuh, dua. Situ, si Perry nge-like gua. Kok, lu denger gak? Denger apaan? Itu, lu denger gak? Gitu. Denger gitu. Perry gak bilang gamelannya bang. Denger gitu. Terus yang lain, denger gak? Coba lu tanya, lu denger gak? Gitu. Perry teriak tuh, lu denger gak? Denger apaan? Denger gak? Denger gitu. Nah ternyata berlapan semuanya denger bang. Gue bilang, iya denger gamelan gitu. Emang kenapa gue gamelannya gitu? Ada apaan sih? Nah ternyata nih, suaminya ini, dia belajar ilmu hikmah gitu bang. Oke, iya. Kata dia, ada dua nih kalau soal gamelan. Kok dua gitu? Satu buat penyambutan, satu buat pengambilan. Selamat malam Bang Rizky. Selamat malam bang. Apa kabar nih? Sehat banget bang. Oke Bang, thank you banget nih Bang udah mau datang dan mau berbagi sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Sumbing ya Bang ya. Iya betul bang. Waduh, ngomongin tentang Sumbing. Menurut lu Sumbing itu seperti apa nih Bang? Sumbing, gunung yang indah bang. Indah. Dan sejuta misteri di dalamnya. Nah, ada satu kejadian yang menurut gua gokil banget ini. Salah satu video yang sempet rekam suara gamelan yang rekam pada saat itu ya. Boleh kasih lihat nggak nih gua? Wah boleh. Videonya. Coba, boleh. Mau ikut nih. Gak apa-apa. Ini posisinya di pos berapa Bang kalau boleh tahu? Di pos 2 mengarah mata air bang. Oh, di pos 2. Ada satu kejanggalan lagi nih. Ketika lu mau datang dan menceritakan cerita lu pada malam kali ini, lu sempat ada tragedi juga tadi. Nah, itu dia bang. Tadi sore nih gue pulang kerja lah gitu ya. Oke. Ditabrak truk bang gue. Ditabrak truk. Emang 2 hari ini gue tuh lemes bang badan, nggak tahu kenapa. Dan ternyata tadi sore ini gue tabrak truk dari belakang. Namun nih sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai kisah horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih diisi di link yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Awalnya bang, teman gue nelfon nih malam jam berapa? Jam 7-an lah. Nelfon namanya Arfi nih, kontak gue. Assalamualaikum Ki, lu lagi sibuk nggak? Kalau semisal 2 minggu lagi kita ke Gunung Sumbing, kayaknya seru deh. Sekalian kita ajak ferry. Nah pas itu ya udahlah, karena budget mumpuni ya bang ya, cukup. Nah gue lapor Perry nih, gue WA Perry. Nah tuh gue tuh dibilangin si Arfi ini 2 minggu bang sebelum keberangkatan. Oke. Sebelum 2 minggu sebelum keberangkatan. Terus ya Perry karena dia masih kuliah, kondisinya juga dia jualan bantuin emaknya bang di kampus. Jualan apa tuh? Cilor gitu, nasi goreng. Di kantinnya? Di kantinnya, dia bantuin emaknya. Sungguh anak yang bijaksana. Bener bang, Perry. Ya. Ajib dia. 5 hari itu kebetulan si Arfi ngajak bang, kita kumpul bareng. Nah ternyata pas Arfi ngajak kumpul bareng, orangnya meledak bang. Yang tadinya kita katanya cuma 4 orang, ternyata dia bawa orang 5. Sama dia kan jadi 6. Oke. Kondisi mobilnya dia kapasitasnya cuma 6 orang. Nah sedangkan gue udah ngajak si Perry kan, gak enak. Ya udah walhasil ya gue ngalah. Ya udah, Vi, gue naik ini aja bisa aja gitu sama Perry. Kita punya keputusan nanti ketemunya di Mendolo bang. Nah karena si Arfi ini orang yang gak mau ribet, jadi logistik kita masing-masing. Dia berenam, kita berdua. Lanjut cerita, pas itu Perry
H-3 dia yang mimpi bang. Mimpi? Dia mimpi. Awalnya dia chat gue gitu, "Pok, gue nggak jadi dah," gitu. "Gak jadi ngapa?" gitu kan. "Gue jadi, gue ngimpi gimana?" gitu. "Gue ngimpi pas gue ke gunung, banjir," kata dia. "Banjir kayak tsunami," dia bilang gitu. Ya gue karena temen ya bang ya, gimana caranya dia ikut nih. Karena gue cuma berdua, seandainya dia nggak ikut gue sendiri dong naik bis ya kan. Ya gue pengaruhin dia, "Itu lu cuma mimpi kali, karena lu perasaan baru naik gunung, jadi lu ngerasa takut, jadi lu halunya kesana-sana gitu." Mungkin kayak gitu kan. Nah tuh dia mulai yakin, "Coba lu izin sama mama lu dah gitu, lu boleh apa enggak?" gitu. Pas dia izin, "Boleh bang." Kebetulan banget boleh, biasanya emaknya nolak kalau buat naik gunung, karena rumahnya tuh deket Gunung Cerme. Emaknya dapat cerita-cerita gitulah tentang Gunung Cerme. Nah dia izin sama emaknya, dikasih, karena perginya sama gua katanya. "Ya udah nggak apa-apa kalau sama Rizky," gitu katanya. Ya udahlah, kita obrolin lagi tentang logistik dan keberangkatan. Walhasil, nah nih ada di hari Jumat sore, gue berangkat sama Peri dari Peninggilan, bis Peninggilan. Biasalah tuh bis-bis pendaki gitu kan ya biasanya. Di jalanan nggak ada apa-apa bang, nggak ada sedikit pun kejadian janggal di jalanan, nggak ada. Sampai dengan pagi di Mendolo. Atau kita komunikasi sama si Arfi ini, ketua rombongan. Dia ternyata udah sampai Mendolo dari jam 5 pagi. Nah kita mobilnya lama isi bensin. Isi bensin kendalanya nggak tahu lah, 1 jam kita nunggu isi bensin. Ternyata dia malah nggak jadi isi bensin, ngebuang waktu. Sampailah di Mendolo, kita ketemuan. Bingung bang, bingung kenapa? Buat sampai Via Butuh nih kemana? Naik apa gitu? Nah, si Arfi kebetulan dia nggak tahu. Di situ ya udah, dia paksain carrier ditaruh atas bang akhirnya. Yang tadi carrier dimasukin mobilnya dia, akhirnya semua carrier ditaruh atas. Jadi di dalam mobil tuh cuma muat orang doang. Sampai kita tuh di mobil demit-demitan bang, gitu, kayak gini. Anjir. Itu maksain banget kan bang. Berarti total 8 orang ya? 8 orang di mobil, bener. Lanjut cerita, kita dari jam 6 ya, 6:30 kita jalan bang. 6:30 kita jalan sampai di base camp sekitar karena 2 jaman kalau nggak salah. Sampai di base camp itu jam 10 kurang. Langsung karena nggak buang waktu, si Arpi langsung ke Simaksinya dan gue langsung sama anak prepare ngitung barang logistik. Jam 10 lewat, gue langsung trekking bang. Nah karena di Sumbing itu viral banget ojeknya bang ya. Iya. Nah kita nyobain ojeknya bang. Wah, itu sensasi baru sih yang gue pernah rasain, karena gue sebelumnya naik gunung gak pernah naik ojek bang, gitu. Udah gitu kita naik sampai pos 1 kurang ya, Gunung Sumbing, Via Butuh. Kita lanjut ke pos 1, naik sampai pos 1. Ini gak ada apa-apa bang, kita naik-naik aja sambil ngobrol-ngobrol ya, adaptasi pernapasan ya sama badan bawa carrier. Kita lanjut ke pos 1, kita makan dulu di situ, makan semangka kayak biasa gitu kan. Lanjut kita naik bang, naik di pos 1 pertengahan. Itu gue udah kecil-kecil kuping gue denger gamelan bang. Denger gamelan. Pas denger gamelan gue diem aja bang, karena gue sering dapat edukasi sama teman-teman gue. Kalau denger gamelan biasa aja, gak usah gimana-gimana gitu ya kan. Ya udah gue nggak gimana-gimana, gue jalan aja terus biasa aja gitu kan. Nah sampai dengan pos 2 nih, pos 2 udah kita habis ngobrol, kita makan bareng lah tuh kan, ketemu. Habis itu kita jalan ke pos yang selanjutnya, ke pos 3. Nah di base camp bang, orang yang ngurus apa tuh pendataan sampah bilang nanti kalau bisa di pos 3 ada mata air ketiga, jangan berhenti bang. Kenapa? Gue nggak tahu, gue cuma ngikutin aja arahan mereka. Dan si Arfi ini ketua rombongan nggak mau tanya-tanya juga bang. Karena kita gimana caranya kita nggak tahu nih, apapun yang orang-orang ceritain di sana tentang Gunung Sumbing, kita nggak tahu bang, berusaha nggak tahu. Biar kita tuh pikirannya positif di sana kayak gitu. Tujuan kita kayak gitu. Sekitar jam 1 lebih setengah 2-an. Kita berhenti bang, berhenti buat foto-foto lah, karena pemandangan Sabana kan keren banget ya Gunung Sumbing kayak betul tuh. Pas itu si Peri nyolek gua, "Pok,
lu denger gak? Denger apaan? Itu lu denger gak? Gitu. Denger gitu. Ferry gak bilang gamelannya bang. Denger gitu. Terus yang lain, denger gak? Coba lu tanya, lu denger gak? Gitu. Ferry teriak tuh, lu denger gak? Denger apaan? Denger gak? Denger gitu. Nah ternyata berlapan semuanya denger bang. Gak cuma kita berdua yang dengar, berlapan semuanya dengar. Terus kata si Arpi ini karena ketua rombongan dia mungkin lebih tanggung jawab ya. Dia ini bilang, udahlah, biarin aja gitu. Biasa aja kita kayak jalan biasa aja, ngobrol-ngobrol aja. Hasil kita jalan sampai mata air pertama, gue muntah bang. Kenapa? Kaget kali ya. Awalnya nggak pernah olahraga, tiba-tiba langsung ke Sumbing. Gue muntah lagi. Mereka gitu ngeliatnya, wah gamelan dia kali ya. Dia nggak cerita, tapi kayak mata mereka kayak ngeliat gue tapi kayak pasrah bang gitu. Oh iya. Yang karena ngeliat gue juga muntah ya kali bang ya. Terus kita break sebentar, habis itu langsung kita gas sampai nggak berhenti tuh sampai dengan pos 3. Sampai dengan pos 3, udah sampai pos 3 kita bangun tenda. Pas kita lagi bangun hujan bang. Hujannya nggak deras tapi gede gitu. Sebentar. Ya sampai 15 menitan lah. Di pos 3 ini kita sampai asar kalau nggak salah, jam 3:30. Kita bangun tenda sambil gerimis-gerimisan, kondisi baju udah basah kan, kita paksain gitu, pakai jas hujan juga basah juga. Kita paksain, walhasil teman gue nih, si Perry udah mau menjelang maghrib nih bang. Dia mau istirahat, udah Pok, gue mau istirahat nih, gue mau tidur dulu dah gitu. Nah, sampai dengan ya di jam 6 bang. Gak tau di Jawa Tengah tuh jam 6 udah maghrib apa belum, gak tau bang. Dia istirahat lah. Nah gue nemenin dia nih di dalam tenda. Gue nemenin dia dalam tenda. Baru jelang 5-10 menit. Gak tau tuh Perry tidur apa enggak. Pas dia melek, dia manggil gue, Pok. Karena gue sering dipanggil Topo ya di sekolah dulu. Jadi dia manggil gue Topo. Pok, lu di luar kata dia. Enggak, gue di samping lu. Itu di luar siapa gitu. Gua mungkin positifnya itu Perry capean bang. Kecapean juga kan katanya kita tuh tidur maghrib kan pamali bang. Iya. Nah mungkin dia tidur maghrib jadi halunya kayak gitu pas dia bangun. Pas udah nyalain lampu dia tenang, udah Per gampang udah lu kecapean itu, gue bilang kayak gitu bang. Kecapean itu jadi kayak gini ya kali ya gitu udah. Nah dia habis itu tidur baca bismillah bang. Nah, gue abis itu dia pokoknya ada baca-bacaan lah gitu sebelum tidur. Mungkin sebelumnya dia lupa baca bismillah apa gimana nggak tahu deh emangnya. Abis itu udah dia tidur, habis maghrib jam 6:30 lewat, gue keluar ke tenda, mampir ke tenda sebelah nih tenda teman gue. Dan kondisinya bang, sampai dengan perjalanan sampai pos 3 tuh gamelan gak berhenti bang. Masih ada suaranya? Masih ada. Sampai maghrib masih ada bang. Gak berhenti. Gue nggak tahu salahnya di mana, teman gue bawa apa gue nggak tahu. Terus udah sampai jam 10 gue keluar bang, itu gamelan nggak berhenti bang. Gamelan sama sekali gamelan nggak berhenti, malah makin kenceng bang suaranya. Tapi gue sih nggak hirauin suara gamelan, gue ngeliat bintang di Gunung Sumbing indah banget bang. Jadi gue nggak fokus ke gamelannya, jadi gue fokus ngeliat bintang. Terus teman gue foto bintangnya, wah hasil bintangnya lagi keren pas itu. Udahlah gue masuk ke tenda jam 11 gue istirahat karena kita ngobrol di tenda tadi, summit jam 2:30. Nah gue istirahat sebentar, alarm bunyi, ternyata anak-anak udah bangun bang. Anak-anak gak bangun, walhasil gue summit jam 3:30. Itu kondisi gamelan belum berhenti bang. Masih ada? Masih ada. Gue summit, dan gue kenapa berani cerita, karena yang denger gamelan bukan gue doang bang, 8-8-nya denger. Terus gue summit jam 3:30 jalan, dan itu nggak ada kondisi yang gimana-gimana bang summit. Dan sampai pokoknya di Sumbing tuh kayak butuh ada cagalakan gini bang, cagalakan kita muter gini terus naik lagi. Nah di situ gue nggak lama muntah lagi bang. Gue muntah lagi, semua udah pasrah gitu. Jangan-jangan dia nih gitu. Ada yang gue kedengeran, jangan-jangan dia nih gitu. Yang dimaksud gue bang, jangan-jangan dia nih gitu. Udah pas itu gue gimana ya, dia udah ngomong gitu bang, gue jadi down gitu. Si Perry sampai duduk bang, sampai duduk bengong gitu. Di situ ya udah, habis gue dikasih tolak angin,
Ya gue sih berpikir positifnya, gue masuk angin. Karena kan hujan-hujanan bang, ya kan. Terus gue jalan sampai dengan pos 4 bang. Pos 4 itu kondisi udah mulai ada matahari. Tapi di ujung bang, ada angin hitam. Kayak awan gitu, kayak angin topan lah gitu, awan hitam. Nah tuh pas banget itu azan subuh bang. Yang gue heran di pos 3 gue gak denger azan, tapi di pos 4 gue denger azan. Gue denger azan, habis azan subuh, gamelan berhenti bang. Gak lama gamelan berhenti, kabut mulai ada bang. Pelan, nah itu dia. Dari ujung udah kelihatan nih kabut. Nyamperin pelan-pelan. Sesuai angin kencengnya gitu bang. Makin kenceng angin, kabut mulai ke atas gitu. Kita jalan aja. Terus kita jalan sampai Sabana. Kita berhenti lah, break. Teman gue ada yang kebelet bang. Kebelet BAB. Ada aja emang dia. Iya. Nyari alang-alang tuh ya? Nyari alang-alang bener bang. Gak tahu dia lama banget BAB kata dia. Gue nikmatin pemandangan kata dia. Oke. Dia BAB sambil ngeliatin pemandangan kan. Katanya, gue kapan lagi BAB di atas awan kata dia gitu. Kayak gitu. Sombong. Terus habis itu gak lama BAB kita jalan lagi. Kabut mulai tebel bang. Pas sampai di mana ya? Ada cewek sama cowok tuh. Ceweknya gemuk. Cowoknya nungguin. Kita bukan ngobrolin bang. Cowoknya kasian banget ya gitu. Biasa kita gitu pendaki gitu ngobrol-ngobrol. Cowoknya kasian banget nungguin cewek gitu. Udah pas itu kita ngobrol-ngobrol buat lucuan aja biar kita nggak capek bang. Nah, kita ngedaki lagi sampai di puncak apa tuh bang? Pokoknya gue nggak tahu, lupa nama puncaknya. Pokoknya tuh dibacanya tuh cuma ada bacaan puncak squat gitu. Gue nggak tahu. Dia kondisinya puncaknya cuma batu. Sampai di sana bang, sampai puncak. Wah, tembok tebel bang. Pokoknya tuh kabutnya mulai tebel, anginnya mulai kenceng. Kita maksain foto juga pas itu bang. Walaupun kondisi udah kedinginan banget nih, udah menggigil gitu. Pas lagi foto, kita ditinggal bang sama ketua rombongan, si Arfi ini. Gua nggak tahu kenapa. Tungguin gua woy gitu, foto dong sebentar. Lama lu gitu. Gua mau buru-buru turun nih gitu. Nah tuh dia karena sering naik gunung bang, dia berlima, dia lari bang. Nah karena gue apa ya, gak enak sama mereka gitu kan, karena kita naik bareng gitu, masa turun kita nggak bareng gitu. Nah gue habis foto, gue buru-buru, gue lari bang. Itu kondisi gue nggak sampai 1 menit, nggak sampai 10 detik, gue kejar dia, tapi nggak kelihatan bang. Udah gue kejar, gue berusaha lari, tapi nggak ketemu bang. Dan di situ kondisi kabut cuma 15 langkah udah nggak kelihatan orang bang. Pas itu gue sama bertiga nih, sisanya gue, Ferry, sama Ibkar. Bertiga kita putusin, udah kita nggak usah ngejar lah, kita jalan aja biasa gitu. Takutnya pas kita kejar, fisik kita capek, malah nggak bisa sampai bawah gitu kan. Terus kita jalan terus. Pas berlima ini bang, lari, itu kabut mulai hilang bang. Jadi kabut tuh nggak nutupin kita jalan gitu. Pas mereka berlima lari nih. Kita ngenupin jalan, terus sampailah kita turun, ada pecahan bang. Ada pecahan Sabana. Yang ke kiri itu jalannya agak banyak batu-batu, dan yang ke kanan nih Sabana. Sabana kan enak banget ya, diinjek ya, empuk gitu kan. Nah gua nggak tahu bang ceritanya kalau ternyata nih berlima lewat Sabana. Gue taunya pas mereka udah di tenda. Kita lanjut dulu ke cerita yang ini bang, pecahan itu kan. Pas udah sampai pecahan tuh, gue berhenti nih karena si Perry yang paling depan, gue yang paling belakang, karena Ibkar kakinya agak sakit katanya. Po, gimana nih gitu? Pecahan gitu. Tadu, fokus, duduk, gak apa-apa deh, istirahat dulu gitu. Duduk istirahat, kita pikir dulu bang. Tadi naik lewat mana ya gitu ya? Pas ada pecahan gitu. Nah, si Perry inget, oh iya po, kan tadi ada tanda putih po, ada plastik gitu. Nah gue juga inget bang, karena di Via Butuh tuh diikat plastik bang, jalanannya, tracknya. Iya. Mungkin biar gak nyasar kali ya. Dibikin tanda gitu ya? Ya, dibikin tanda. Gue inget, oh terus pas ini gue liat di ujung ada plastik. Walaupun jalan terjal, udah lah kita lewat situ aja yang lebih aman gitu kan.
daripada lo sabana kita nggak tahu jalan kan, daripada repot nanti. Udah hasil gue bertiga sama Perry lewat situ, lewat yang terjal itu, apa sih yang batu-batu gitu. Gue lewat pelan-pelan terus sampai menuju sebelum pos 3 tuh yang gue bilang tadi caglakan itu bang. Karena mungkin gue nggak tahu kalau Perry berhenti, karena di situ kondisinya gue udah beda posisi. Si Perry kedua, si Ibkar di belakang nih. Itu juga Perry sambil nungguin Ibkar itu kayak beriringan. Nah gue di depan karena gue berusaha gimana caranya nyari jalan nih biar mereka nggak repot gitu ya. Gue berusaha mastiin dulu. Pas ada caglakan gitu, itu kabut ketutupan bang. Itu kabut mulai tutup lagi. Gue cuma nyebrang sedikit doang, gue ke atas itu udah nggak kelihatan. Si Perry udah nggak ngeliat gue sama sekali. Karena gue selalu berpikir positif ya, ini kabut emang kabut gitu, nggak ada kejanggalan apapun gitu kan. Udahlah, pas itu udah si Perry manggil, "Po, lu di mana? Di depan," gitu. "Lu di mana?" "Di depan," gitu kan. Gue bilang itu, terus si Perry, "Mana nggak kelihatan? Ada, udah jalan aja dulu. Lain turunan kok," gitu katanya. "Iya turunan, pelan-pelan aja," gitu kan. Nah ketemu sama 3 pendaki lah lagi foto-foto di batu gitu lah gitu. Kita nggak cuma sapa-sapa biasa, kita langsung jalan lagi, kita menuju tenda. Sampai ke tenda, gue kira anak-anak berlima udah nyampe bang. Gue kira udah nyampe ya, gue receh ya orangnya gitu, kadang suka bercanda. Panggil bang, gue panggil, woi, gitu, gue panggil, woi gitu. "Mana nih, makanan ada nggak?" gitu kan. Pas gue sampai tenda, lah kok nggak ada orang? Gue bingung ya, "Woi dia mana nih, kok nggak ada?" gitu kan ya. Lah nggak tahu kan dia duluan. Coba ke tenda lain kali, gue lari banget tenda lain. Nggak ada gitu. Udah dah, biarin dah kata Sipker. Kita masak dulu dah. Buat kita dulu masak, buat kita makan. Ntar kalau dia datang baru kita masakin gitu. Jam 1-an. Nah udah kita pastiin kita masak-masak sampai 1:30. Kok belum nyampe-nyampe bang? Bocah berlima. Ya udah, sampai kita ngobrol-ngobrol, dia kemana ya gitu ya. Gue heran, padahal dia duluan ya. Terus fisik dia juga kan oke gitu maksudnya gitu. Udahlah, pas itu bocah baru datang bang. Dan itu kondisinya gue lagi nyuci piring di mata air. Di pos 3 kan gak jauh ada mata air tuh. Gue kondisi lagi nyuci piring dan itu udah jam 3:30. Wah, jam 3:30 sore? 3:30 sore. Gue heran bocah. Gue langsung, "Lu kemana lu?" gitu. "Berisik lu," gitu. Dia langsung kayak gitu. Langsung digituin? Langsung gitu. Ketuanya, "Berisik lu," gitu. Lah gue nanya gitu kan gitu. Udah, karena gue gak enak mungkin dia capek bang ya. Dia capek, udah gue dimana, gue nyuci piring. Setelah nyuci piring sampai tenda, si Perry udah bangun, ternyata udah masakin dia nih. Berlima orang ini. "Lu kemana lu?" gitu. "No, si Arfi ini panggilan poyokannya di tongkrongannya botak bang." Oke, iya. "No, si botak nih. Gara-gara dia nih nyasar gitu." Nyasar bang. "Kok nyasar sih gitu?" Terus kata si Arfi, "Ya gimana, orang jalannya enak kan gitu kan." Nah terus pas gue jalan ke sana emang ada 3 pendaki gitu kata dia. Dan 3 pendaki itu sapaan bang. Mereka nih berlima saling menyapa gitu. Ini 3 pendaki sama berlima, dia saling nyapa. Gue tanya lagi, "Terus kok lu nyasar gitu?" "Tahu, pas gue ke bawah tiba-tiba jurang gitu." Jurang bang. Terus di situ karena dicapek gue nggak mau mancing bang. Gue cuma pelan-pelan. "Terus lu pas sapaan sama orang gimana?" "Sapaan biasa." "Tampang gimana?" "Biasa aja kayak pendaki, bertiga," dia bilang gitu. Terus ekspresinya dia maksudnya, "Lu agak lambat-lambat ya ngomongnya," gue gituin kan. "Enggak, biasa aja gitu, kayak pendaki biasanya gitu." Cuman pas abis gue tahu gue nyasar nih, tembusnya ke jurang, ya gue sama anak-anak, ya gue balik lagi ke puncak. Ke atas lagi dia? Ke atas lagi bang, sampai puncak dia baru turun lagi. Gue nggak habis pikir, mungkin metode dia kalau kesesat mungkin kayak gitu bang, dia balik lagi ke puncak baru turun lagi, mungkin kayak gitu. Gue nggak nanya kayak gitu juga, takutnya jadi perdebatan kan gitu. Ya, kenapa nggak tarik mundur ke titik awal aja ya? Benar. Kenapa harus ke puncak dulu? Iya makanya, gue juga heran. Terus dia ke puncak, dia turun lagi, akhirnya ditemu jalan bang. Gue bilang, "Pantesan lu lama banget pakai nyasar segala sih lu," gitu kan. Udahlah, setelah kita makan nih jam 3:30 sampai dengan jam 4 kalau nggak salah, dia cepet bang. Terus 3:30 nih, jam 4 dia udah lagi makan. Terus 4:30 kita udah prepare pulang. Pas prepare pulang, kita berdebat dulu bang. Tenda.
tenda masuk mana nih gitu. Gue nggak tahu karakter teman-temannya Arpi itu kayak gimana, gue nggak tahu masalah tenda bang. Karena gue sama Perry kan cuma berdua. Dan tendanya nih mau dimasuk ke atas gue juga. Lah? Nggak tahu dah maksudnya. Tapi lu bawa tenda kan pada saat itu? Bawa tenda bang. Kan gue nggak mau repotin dia. Logistik doang yang kita pecahkan. Tenda kondisi udah sama minuman gue udah. Di antara 5 orang itu nggak ada yang mau bawa tenda? Ada 1 orang karena siapa ya namanya sih? Gue lupa pokoknya namanya. Mungkin dipaksa. Karena mungkin badan dia mulai pede ya, bang. Badannya agak gede gitu, jadi mau bawa tenda bang. Dan di situ gue ya gimana ya? Nama kita ngedaki kalau kita marah-marah di atas gunung yang gak lucu juga bang. Ya udah gue terima aja lah gitu. Walhasil karena gue diajak ya. Ya gue iya aja dah. Di situ kita packing jam 4:30 kita turun. Kita turun asli cepet banget bang. Nggak berasa. Sampai pos 2 itu setengah jam kalau nggak salah. Jadi sampai dari 4:30 ke jam 5. Terus sampai jam 5 di pos 2 kita langsung gas sampai ke pos 1. Kurang hasil ya 1 jam. Sampai jam 5:30 ya. 5:30 maghrib. Tuh kondisi ada ibu-ibu di warung udah mau tutup. Kita beli dulu, kita minum di situ. Kondisi udah badai lagi bang. Kondisi udah badai lagi, angin udah mulai kenceng ya. Kita udah mulai panik, ibu-ibu juga udah kita turun aja gitu, ini udah bahaya nih gitu katanya. Terus gue, wah nggak ada ojek kali ya, turun jauh banget bang, ya kan. Ternyata pas sudah turun ada ojek alhamdulillahnya. Itu pas gue turun ke bawah ke pos ojek bang, itu badai udah, gue goyang-goyang itu badan gue gimana. Saking kencengnya itu badai. Ya udah walhasil kita naik ojek juga bawanya pelan-pelan. Kita sampailah di base camp bang. Dan biasanya biasa di pemeriksaan sampah ya. 6:30 udah kita prepare ya, beres-beres sampah dulu tuh kan, pengecekan sampah. Pengecekan sampah, kita prepare mandi. Dan gue karena udah capek bang, jadi gue fokus istirahat bang. Dan gue nggak mau nanya mereka yang tersesatnya kenapa gitu. Gue takutnya nyinggung mereka bang. Oke. Kayak gitu. Nah kita putusin karena udah malam ya bang, kondisi udah setelah prepare mandi lama juga, anak-anak berlima mandinya kan sampai jam 8 belum kelar juga. Jam 9 kita putusin buat nginep di base camp dulu semalam. Berarti nggak langsung pulang ke Jakarta tuh? Nggak langsung pulang bang. Iya. Kita nginep di base camp semalam sampai pagi jam 5 kita bangun, kita prepare buat pulang, langsung jam 5:30 kita jalan. Dan dia nganterin gue lagi bang ke Mendolo. Nggak sekalian sampai Jakarta gitu. Nah itu dia, kalau kita sampai ke Jakarta, wah kaki sakit bang. Kan kita aja ke base camp nekuk-nekukan gitu. Mobil apa sih? Ras yang lama. Kecil ya? Kecil bang. Gitu. Udah kita sampai Mendolo nih. Setelah gue pulang sama Perry di mobil, gue nggak enak ya nanya-nanya Perry gimana pengalaman gitu. Gue nggak enak, gue diem aja, paling ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Gimana pengalaman lu, asik gak gitu? Asik kok gitu. Kita mau ngobrol lagi nggak? Naik kali sih, tapi nggak tahu dah. Gitu kan. Setelah gue sampai di rumah dan beberapa minggu kemudian, gue datanglah ke rumah teman gue bang. Teman gue ini ya teman deket juga gitu. Gue diajak ke Bogor ke rumah temennya. Nah temennya ini udah berkeluarga. Oke. Dan gue diajak, dan di situ gue ngobrol sama suaminya. Tibalah teman gue ini nyeletuk. Tuh dia tuh di Sumbing denger gamelan gitu. Denger gamelan. Gue bilang, iya denger gamelan gitu. Emang kenapa kalau gamelannya gitu? Ada apaan sih? Nah ternyata nih suaminya ini dia belajar ilmu hikmah gitu bang. Oke, iya paham. Dia belajar ilmu hikmah gitu. Kata dia ada 2 nih kalau soal gamelan. Kok 2 gitu? 1 buat penyambutan, 1 buat pengambilan. Kata gitu. Gua maksudnya gimana ya gitu? Iya, penyambutan ini misalkan kayak misalkan saudara lu nih pernah ada yang belajar ilmu di sana, entah kakek lu, entah buyut lu dulu belajar ilmu di sana atau keturunan dari sana. Kayak gitu, atau pernah berguru di sana gitu.
entahlah pokoknya pernah singgah di sana, jadi lu disambut kedatangan. Oh, oke. Yang pertama itu berarti ya? Yang pertama. Oke. Dan yang kedua pengambilan bang. Pengambilan. Nah itu gue tanya kan, ini maksudnya panggilan apaan gitu. Ya lu tahu sendiri kan cerita gunung gimana gitu. Pernah ada kejadian-kejadian orang hilang lah gitu. Karena gue gimana ya, ketemu orang-orang di pendakian tuh orang-orang positif bang. Jadi orang hilang itu karena mereka aja capek, terus kelelahan, mereka salah jalan, akhirnya kehabisan logistik dan lain-lain lah kayak gitu. Akhirnya mereka meninggal. Dan gue nggak tahu pengambilan ini itu pengambilan apa. Tapi yang pasti kata dia pengambilan sukma bang. Gue juga sukma ini saking gue penasarannya bang. Belum lama. Gue sampai beberapa gunung gue naik gitu. Gue tanya sukma sama guru gue nih, kan gue belajar juga gitu di dekat rumah. Gue tanya sukma itu apa sih gitu. Gue tanya sukma, coba dah yang lu tahu apa gitu. Di dalam tubuh manusia ada apa? Cuman ada dua kan, ruh sama jasad. Terus sukma apa kata dia? Gak tahu. Coba lu pikir sukma apa gitu. Berarti ruh dong. Iya ruh. Sukma itu ruh. Itu kalau misalkan dia sukmanya diambil, berarti ruhnya diambil dong, gitu kan? Iya. Dan di situ coba lu pikir aja dah gitu. Jangan melampaui ajaran yang udah diajarin bang, dia bilang kayak gitu. Oh, oke, Pak. Takutnya lu malah bikin ajaran yang lain gitu bahasanya. Takutnya kebanyakan meluap jadi gila sendiri Iya, gitu bener, ya. Bang, Kebanyakan sendiri begitu, kan kebanyakan ilmu. Mungkin karena mungkin beda masing-masing faknya kali bang ya, masing-masing keahliannya. Mungkin gue salah nanya kali gitu ke guru gue. Karena guru gue ahlinya itu kayak ngajar-ngajar biasa bang. Nah terus gue nanya sama orang yang hikmah ini. Iya. Tapi gue nggak nanya ke sukma itu bang, karena itu gue iya aja karena baru tahu juga kan pengambilan sukma. Karena baru kenal juga nggak enak nanyanya ya. Iya, nah itu kan gue kalau habis nanya itu bang, di pendakian Sumbing ini kan gue Februari ya, di Maret gue ke Selamat bang. Ke Selamat dan gue pulangnya tuh gue pulang kampung dari Gunung Selamat. Dan di Gunung Selamat gue nggak ada apa-apa bang. Paling cuma terakhir tuh di pos 2 ke pos 1. Karena awalnya teman gue nih bercanda di pos Samarantu bang, yang kata angker di Gunung Selamat ya. Oke. Dia bercanda, setan gunung sesatkan aku, dia bilang gitu. Setan gunung sesatkan aku. Gue, wah lu gila lu gitu. Wah gila, kagak, tenang aja, dia bilang gitu. Nah walhasil tuh karena di pos Samarantu kita pengen maghrib 5:30 kalau nggak salah. Kita sampai di pos Samarantu, pos berapa sih ya gue lupa. Pos 4. 4 ya? Iya. Di pos 3 kita sampai jam 6:30 kalau salah. 6:30 sampai kan di pos 3 tuh. Di pos 2 karena cepet kali bang ya. Karena fisik mereka juga lumayan kayaknya. Dan gue juga ngiringin aja gitu. Sampai di jam 7 di pos 2. Nah ini kejanggalan mulai ada bang. Di pos 2-nya berarti? Di pos 2. Gue kata orang pendaki dari bawah. Dan gue logikanya dari pos 1 ke pos 2 gue ngedaki cuma 1 jam bang. Iya. Cuma 1 jam. Terus kok gue turun bisa sampai 9:30 bang. 9:30. 9:30? Dari jam 7. Dari jam 7 sampai 9:30. Berapa jadi? 2 jam setengah bang. Dari pos 2 ke 1? Iya. Sedangkan gue ngedaki itu cuma 1 jam. Gue ketemu 2 rombongan bang. Pas lagi turun itu gue ketemu 2 rombongan. Kata rombongan itu kan teman gue nanya, berapa lama lagi sih bang? Pos 1 gitu kan. Ah lu mah turun paling 15 menit kata dia gitu. Ya udahlah. Teman gue percaya, udah kita agak speed ya, turunnya agak speed. Terus ketemu lagi rombongan, cuman bertiga kalau nggak salah. Bertiga. Dikit lagi bang, pos 1. Lu turun 10 menit gitu. Nggak tahu entah teman gue yang depan ini salah nyari jalan atau gimana. Walhasil gue nggak nemu-nemu bang pos 1. Tapi lu nggak diputerin sampai yang ke tempat semula lagi gitu, ke tempat semula lagi nggak? Nah itu dia, karena kondisi malam bang, kita nggak pikirin situ bang. Fokusnya hayalan kita udah pos 1 gitu. Oke, iya. Nah, pas nggak lama nih, dilihat jam, wah nggak beres nih kata dia. Kita udah jam 8:30, nggak nyampe pos 1, dia bilang gitu. Nggak beres, coba duduk. Kita duduk, kita kumpul. Tuh gue agak merinding bang. Nah, kita kumpul. Gimana nih? Mau terus bagaimana? Air kondisi udah habis bang. Cuman kita sisa Nutrijel. Agar-agaran gitu. Iya. Sisa agar-agaran gitu.
Maksudnya kita makan gituan dulu, kita makan udah fisik udah lumayan oke lagi. Kita turun lagi bang. Nah itu baru benar kayaknya pos 1. Jarak dari 8:30 sampai jam 9:30 baru ketemu pos 1 bang. Kita ketemunya karena ada yang bakar-bakar api gitu bang. Oke. Ada yang bakar-bakar api, kita langsung lari bang. Oh pos 1 gua langsung wah. Kita di situ kita ucap syukur lah kan, alhamdulillah gitu kan. Tapi nggak ada kejadian lain selain itu doang. Oh, Di alhamdulillahnya. selamat itu. Ya alhamdulillahnya nggak ada bang. Alhamdulillahnya gitu. Walaupun katanya ada mitos jas hujan hijau gitu dilarang ya gitu. Dan gue di situ kondisinya pas hujan gue pakai jas hujan hijau, tapi gue nggak kenapa-napa alhamdulillah sih gitu. Dan setelah gue dari Gunung Selamat itu, gue pulang kampung bang. Gue pulang kampung dan kondisinya tetangga gue tuh dari tetangga kampung itu ada hajatan. Dan di situ gue baru pertama kali ngeliat gamelan langsung bang. Selama ini kan gue denger di gunung ya gitu. Sampai dalam hati, wah kali ini gue denger gamelan langsung nih gitu kan. Nah, gue denger selama 2 hari kan, kalau orang Jawa hajatan 2 hari tuh ya. Nah, gue feeling bang, karena baru hajatan gue mau langsung pulang nih, gak enak kan ya. Maksud tetangga gue kan sebelah, takutnya saudara-saudaranya mau mampir kesini ya, nggak tahu gimana kan. Gue gak enak nih kan, gue mau langsung pulang nih hari Rabu nih. Kakek gue bilang, enggak bang, jangan dulu. Sama bule gue juga bilang, jangan dulu, oleh-olehnya belum dibikin, bilang gitu. Udahlah, kakek gue bilang jangan, terus dia pesen bang. Dan itu kondisinya gue seingat gue sore. Entah jam 4, pokoknya setelah habis asar gitu. Sore, jangan pulang dulu, pakai bahasa Jawa bang, cuman yang gue ngerti gitu. Dia bilang, nanti saya mau bawain garam. Bawain garam. Gue nggak ngerti bang di situ. Terus dia bilang lagi, nanti kamu taburin di kampus biar kamu gampang nyerap pelajaran, dia bilang gitu. Oke. Nah, kondisi itu udah jam 4 kali ya, gue nggak tahu ngatur kondisinya. Hujan bang, kondisi sore hujan deras. Gue ya ke kamar kan, gue duduk depan pintu. Dari hujan deras geledek bang, tahu sendiri di Jawa kan. Kebetulan gue Jawanya tuh Jawa Tengah bang. Perbatasan Madiun dan Ngawi gitu. Oke. Hujan lagi deras, petir. Yang gue heran, kakek gue cuman berdiri depan pintu kayak gitu. Kayak gitu kan. Berdiri depan pintu kayak gitu. Hujan langsung gerimis bang. Langsung berhenti itu. Berhenti sih nggak, cuman gerimis kecil pelan-pelan. Jadi kecil gitu ya. Kecil pelan-pelan. Tetap gerimis tapi nggak geledek lagi, nggak gede lagi bang. Oke. Gue nggak ngerti itu karena gue nyaksin langsung bang. Di situ ada bule gue juga, cuman bule gue nggak cerita apa-apa. Gue nyaksin langsung, gue sempet heran, cuman gue udah amat lah gitu. Nah tibalah malam Kamis bang, kan gue itu di hari Rabu ya hujan. Nah tibalah malam Kamis, gue jam 6:30 habis sholat maghrib, gue nonton YouTube lah. Setelah gue nonton YouTube, gue sampai jam 9:30, gue ketiduran bang, lupa sholat isya. Pas sholat isya, dan gue yang bikin gue heran, kok kakek gue tumben bang belum tidur. Biasanya jam 8:30 nih orang Jawa udah pada tidur. Kakek gue, kok dia malah nyalain obat nyamuk ya? Gue berpikir kemana-mana sih gitu kan. Cobain obat nyamuk, terus kok dia kagak tidur-tidur ya? Wah, ini udah jam 10, tumben banget dalam hati gue gitu kan. Setelah itu gue kayak orang kesetrum bang. Kesetrum? Kayak orang kesetrum. Sekujur badan gue kaku gitu. Kaku. Mata gue gini. Gue kayak gitu bang. Kondisi gue melek bang di situ. Gue awal tidur terus gue kaget. Gue kayak gitu jadi gue melek bang. Gue nggak bisa bergerak. Ya karena gue belajar juga, gue baca apapun yang gue bisa bang. Yang gue pelajarin gitu. Gue baca. Baru kali itu bang gue ngerasain. Strumnya tuh, rasa kestrumnya naik. Dari turun, terus naik lagi bang. Turun, naik lagi. Terus gue baca, naik, turun, terus. Sampai habis lewat mata kaki bang. Dan di situ kondisinya gue baru bisa bangun. Gue duduk, bangun, gue istighfar lah gitu kan. Ngapa lagi ya apa? Gue lupa baca doa tidur ya. Atau gue ingat, oh iya lupa sholat isya nih. Kayaknya jangan-jangan gue disuruh bangun buat sholat isya bang. Karena gue berusaha gimana caranya gue positif gitu bang. Dan gue kondisi itu bangun jam 12:30.
Dan gue di situ gue kamar mandi, gue ambil wudhu, gue sholat isya. Karena gue belajar bang, namanya tuh ada baca rotib gitu bang. Roti peladat. Rotib atos sih bang. Al-Atos. Al-Atos. Baca rotib Al-Atos. Setelah baca tuh jam 2-an sampai jam setengah 3-an gitu. Gue baca, selesai. Udahlah gue istirahat, gue tidur bang. Nah karena gue setengah 3 baru tidur, gue subuh kesiangan nih ceritanya. Jam 6 gue bangun nih, baru bangun. Gue pas keluar kamar banget, set, ketemu kakek gue. Kakek gue kayak orang gelagapan bang. Pas ketemu gue tiba-tiba dia bilang, enggak kok, Nange mau tidur lagi. Dia bilang gitu. Apa artinya tuh? Nange, kakek bang. Oh. Nange itu kakek. Enggak kok, Nange mau tidur lagi, dia bilang gitu. Langsung gelagapan ketemu gue, langsung dia masuk kamar bang. Setelah itu nggak lama, siang jam 10, kakek gue bilang, maaf ya Ki gitu, pakai bahasa Jawa bang. Dan bahasa Jawanya tuh, ya gue karena bahasa tubuh aja bang, bisa ngertiinnya. Soalnya bahasa Jawanya bahasa kromo banget bang, bahasa jadul banget gitu. Gue nggak ngerti gitu. Iya. Ya pada intinya yang gue tangkap tuh bahasa dia, maaf ya saya nggak bisa bawain garamnya, bilang gitu. Nanti saya aja yang di belakang kamu gitu. Dia bilang kayak gitu bang. Dan gue yang gak gimana bang, dia bilang gue cuma iya aja, iya Nange gitu, nggak apa-apa gitu. Nanti juga gampang itu di Jakarta mah gitu bang. Setelah itu udah zuhur, ya biasa sholat, dia juga ke masjid gitu bang. Dan bule gue udah packing buat barang-barang oleh-oleh. Iya. Udah packing. Karena gue pesan bis waktu itu sama bule gue, dipesenin maghrib bang. Maghrib ya gue mampir ke rumah saudara-saudara bang, pamit. Pamit, saudara gue pamit sama anaknya juga nih, kakek gue pamit. Di situ sampailah maghrib. Habis maghrib, setengah tujuan lah, gue diantar ke terminal. Ke terminal, gue bingung bang. Gue tanya Pak Le gue, Pak Le, kok Nange gitu ya gitu? Gitu gimana Ki? Gitu. Nange mau bawain garam Kiki gitu, pas itu mau buat ke Jakarta, dia bilang gitu. Terus, nah pas tidur Pak Le, tadi gue ceritain tuh bang, gue kesetrum, gue ceritain sama Pak Le gue. Terus dia cuma ketawa bang. Pak Le lu ketawa doang? Ketawa, cuma ketawa kecil. Gitu doang bang. Terus dia ngejelasin, kamu tahu nggak orang dulu tuh kayak gimana? Gak tau Pak Le. Coba kamu ingat-ingat, orang dulu bener nggak kalau baca Bismillah bisa jaga R? Oh iya bener Pak Le gitu. Nange mungkin kayak gitu Ki gitu. Oh, iya paham. Dan di situ gue nggak sadar bang, kalau kakek gue tuh, dan ternyata orang kayak gitu bang. Orang yang ngerti lah ya, yang bisa lah gitu. Iya, gue nggak tahu. Termasuk sepuh daerah juga mungkin. Iya benar. Nah, pas gue pulang, karena gue dapet pengalaman kayak gitu, gue tanya sama bapak gue, kok Nange gini-gini ya pak gitu? Kayak gini gimana gitu? Itu kayak kesetrum gitu, disemuain garam gitu. Nange tuh di kampung jadi orang nian apa? Bahasanya tuh, kalau tadi kan sesepuh ya bang ya? Iya. Sesepuh gitu. Tapi bahasa di sana apa gitu, lupa. Yang paling tuain lah bahasa gitu. Di kampung itu. Okay. Dan 3 kampung itu bang. Kalau misalnya ada hajatan, kurban, manggil dia bang. Oke, iya. Kata bapak gue tuh, kalau misalnya ada hajatan nih, tuh Nange dipanggil. Katanya, biar buat nahan hujan katanya gitu. Oh, iya. Terus sama buat tamunya rame katanya gitu. Terus juga kalau kurban, jadi syarat Jawa kejauhan itu bang, harus ada sesepuhnya gitu bang. Dan kakek gue yang dipanggil. Oke. Dan gue heran ya, kok bisa ya keluarga gue kayak gini. Soalnya kebetulan kakak gue ini sering kesurupan bang, di rumah. Dulu pas di SMA, tapi pas dia nikah katanya terputus gitulah gitu bahasanya, gue nggak ngerti. Nggak ada yang nurunin berarti ya secara nggak langsungnya? Nggak ada yang nurunin bang. Iya. Nah setelah itu gue cerita sama bapak gue. Nah belum lama bang, bapak gue nih ketemu sama orang yang katanya keturunan Sunan Kalijaga bang. Gue nggak ngerti dia paham yang gimana ya. Gue dengerin dari rumah, dari kamar nih. Di rumah tuh gue dengerin dari kamar. Sampai dia tuh cerita katanya sholat tuh cukup dengan niat kayak gitu-gitu bang. Dan gue nggak paham, dan gue nggak mau cari tahu gitu bang. Dan bapak gue dijelasin gini, kayaknya kamu tuh masih ada keturunan rajanya gitu katanya. Gue nggak ngerti bang ya, gue cuma dengerin di kamar keturunan raja gimana nih. Setahu gue, nenek gue tuh
namanya Asmu'ah binti Usman Hasan Jaya bang. Emang gue dijelasin sih sama sepupu gue tanahnya luas bang, tapi gue nggak tahu nih kalau dia turunan kerajaan. Ada yang nama Jayanya. Ada Jayanya gitu. Kalau orang Jaya apa di Jakarta Jaya Betawi banget kan, di Jawa kan gitu. Udah gue dapat cerita kayak gitu, gue dengerin lagi bang. Tapi kayaknya yang dari kerajaan itu dari ibunya bapak bang. Wah gue bilang kebetulan banget nih kayaknya nih. Terus dari bapaknya bapak gue hanya sekedar orang terdekatnya bang, ada kayak gitu. Dan gue heran, kenapa heran? Pantesan gue setiap naik gunung Jawa Tengah bang ada gamelan bang. Secara langsung berarti kayak disambut gitu ya. Nah, gue nggak ngerti gitu bang. Dan Atau gue mungkin nggak mau ngerasa kayak gitu juga sih. Takutnya gue malah ria, malah sombong lah gitu. Tapi nggak cuma Gunung Sumbing doang yang lu. Iya, Sindoro pun sama bang. Gamelan juga. Gamelan juga. Merbabu. Cuman kalau Merbabu gue nggak mau lebih cerita banyak karena gue cuma denger sendiri. Teman-teman gue udah duluan. Tetap Gue dengernya. gamelan. Gamelan bang. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Pada saat posisi turun, yang 5 orang ini temen lu itu ya? 4 orang berarti? 5 orang. 5 orang ya? Yang 5 orang temen lu ini yang setelah lu tahu pas dibawain ternyata mereka itu lewat Sabana, lu nggak sempet gali literasi lagi tuh tentang lu maksudnya tersesatnya gimana gitu, atau mungkin diceritain lebih detail lagi sama temen lu. Itu setelah lewat pendakian mungkin, atau mungkin sekarang ini lu udah nanya mereka belum tuh? Belum sih bang, gue nggak berani. Soalnya dia nutupin gitu bang. Nutupin? Udah, lu nggak perlu tahu dah, udah pokoknya nggak usah nanya-nanya juga gitu. Sama si Arfi ya? Si Arfi itu. Arfinya nanti gua undang kemarin nih. Iya benar. Ya, buat dia ceritain tuh ya. Dia ngundurin diri marah. Kemarin kan udah sempet tuh kan. Di calling ya. Malah gue nggak jadi karena kesibukan katanya. Nggak ada kesibukan kali, takut kali dia. Arfi kalau berani lu kemarin cerita ya. Iya. Dan dia nggak mau cerita gitu bang. Gue juga nggak enak ya udah bilang gitu ya, gue nggak nanya-nanya gitu. Oke. Coba nanti Naura di ini lagi ya. Di follow up lagi supaya si Arfi ini mau bercerita nih. Pasti kan semua kejadian pendakian lu ini, teror yang dari bawah sampai atas sampai turun lagi yang lu alami dan rekan pendakian lu kan ada sesuatu nih yang mungkin kita nggak tahu ya. Dan tadi lu sempat bilang juga ternyata lu setelah tahu ini setelah 3 bulan setelah pendakian. Bos aja di rombongan lu ini ada yang membawa barang nih. Barang apa maksudnya nih? Nah itu dia gue nggak ngerti bang. Gue nggak tahu bentuknya, cuman pas gue tanya katanya sejenis kerok gitu bang, gantengan gitu. Oke, yaudah cukup, nggak usah jadi kalau itu udah gue paham udah begitu ya. Gitu. Oke, berarti kan secara nggak langsung kan semua ada bab, pasti ada akibatnya ya, mungkin betul, ya. Nggak mungkin semena-mena penghuni gunung sana itu mau gangguin pendaki kalau pendaki itu nggak membuat suatu kesalahan. Iya, betul, atau bang. mungkin dari tata bicara kita yang tidak sopan di sana bisa jadi juga seperti itu. Betul bang. Nah, lu kan dari bawah sampai atas ini kan didampingi nih, pendakian lu didampingi sama suara gamelan. Itu bertahap terus terdengar terus suaranya tuh. Wah, nggak berhenti bang. Kagak berhenti sampai di tenda juga sempet ya berhenti ya? Sempet bang. Nggak sempet berhenti malah di tenda. Pokoknya ini gamelan berhenti pas azan subuh bang. Berarti sepanjang malam itu dari lu mulai naik sampai ya sampai azan subuh itu jalan terus tuh? Jalan terus gamelan, nggak berhenti. Nggak tahu, mungkin kan kayak kalau gunung-gunung lain kayak ke bawah angin gitu bang ya? Ya. Mungkin kalau hajatan di bawah cuma bisa, sesaat doang bisa ke bawah angin. Iya, sejam 2 jam lah. Tapi kan ini dari jam 10 naik ya? Iya, jam 10. Sampai jam 4 subuh berarti itu. Itu selalu didengerin suara kayak gitu. Iya. Nah, tuh malamnya tuh yang gue bilang tadi makin kenceng bang. Oke. Kan pas gue nyampe tenda kan gak gitu kenceng ya gitu, kedengeran tapi gak kenceng. Pas nyampe gue keluar tenda yang tadi gue cerita tadi, itu makin kenceng bang. Kencengnya itu bener-bener kenceng. Tapi di tenda itu semua denger semua teman pendakian lu? 10 orang ini denger semua bang. Di tenda pun itu sambil ngobrol, sambil ngeliatin bintang, sambil dengerin suara gitu. Iya bener bang. Backsoundnya keren banget emang. Wah, jadi gila lu. Nah, ada satu kejanggalan lagi yang dimana pada saat itu yang kata temen lu ini
lu ngebuka flashit. Siapa namanya tadi? Rama? Peri. Peri ya? Heeh. Lu sempat cerita nggak setelah turun itu? Lu kenapa sih Per emang gitu? Nggak sempat cerita sama Peri? Nggak sempet cerita bang. Atau nggak sempat nanya lu kenapa kejadian pada saat itu kenapa lu gitu? Heeh. Jadi sih pas cerita di mobil kali ya, Iya. dia juga ngebuka sedikit bang. Ngebukanya Oh, oke. gue nggak tahu po, karena gue takut kali ya, karena suara gamelan bang. Kan dia udah parno sama suara gamelan, dia takut. Terus ya gue apa kadarnya po, gue ngelihatnya gitu. Oke, berarti memang pada saat di tenda dia Sadar bang. sadar ya, Nggak tidur. nggak tidur ya. Heeh. Mungkin karena lagi tidur terus dia kebangun terus ngeliat sosok yang di depan itu. Nah, gue rasa kayak gitu bang. Ferry nggak jelas sih ceritanya sih, yang nggak detail banget ya. Mungkin Coba karena deh dia takut Ferry kali ya. atau mungkin DM aja ke Instagram besok pagi ya. Iya boleh bang. Iya, atau mungkin Ferry juga mau cerita silakan nih. Sudut pandang Ferry. Nah, Bang, sebelum mengakhiri video kali ini, Bang, lu punya pesan-pesan nggak nih, Bang, buat teman-teman yang menonton video lu pada malam kali ini? Apa nih yang bisa diambil dalam cerita lu di malam kali ini? Mungkin yang gue tangkap dari pengalaman gue ya bang. Ya. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri bang. Pasti. Pasti ya. Terus juga jangan, kalau mau nggak ngerasain hal-hal aneh di gunung, jangan mempelajari hal itu bang. Oke. Terus juga kalau bener-bener mau mempelajari jangan setengah-setengah bang. Ya. Terus ibarat kecebur udah sampai basah, sampai tenggelam bang. Biar nggak setengah-setengah. Tahu yang biasa orang-orang sekarang tuh belajar setengah udah bisa selesai bang. Iya. Terus Tapi nggak sombong. beneran, betul. Nah setelah itu malah baik yang gila bang. Kayak gitu. Karena itu salah satu ilmu yang Ya. nggak boleh setengah-setengah ya. Betul, Ilmu Bang. hikmah itu nggak boleh setengah-setengah, benar. Pokoknya setelah itu kan apa sih tabirnya manusia manjin kan ditutup setelah zaman Nabi Sulaiman kan. Iya. Betul kan? Benar. Buat saja memang kita ini hidup berdampingan. Iya, Nah, berdampingan. jadi cuma tergantung bagaimana kita yang menyikapinya aja. Betul. Oke, itu aja nih. Iya betul. Nah, sedikit gue mau menambahkan kembali nih, bahwa saja melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Dan satu lagi nih, jangan lupa bawa sampahmu kembali turun. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.